lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat yang namanya mekanisme pembagian kekuasaan. Lembaga negara adalah sebuah lembaga pemerintah. Lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dengan tujuan membangun negara itu sendiri. Setiap lembaga negara memegang tugas dan kewenangan yang digariskan oleh konstitusi yang diatur oleh undang-undang. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Adapun tugas dari lembaga-lembaga negara antara lain yaitu yang pertama, menjaga kestabilan politik, hukum, HAM, dan budaya yang ada di suatu negara. Kemudian, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyat, menjadi sumber inspirasi dan juga aspirasi rakyat. Jadi selain kita ini mendapatkan inspirasi dari para elit politik, juga mereka sebagai aspirator kita, sebagai penyambung lidah kita sebagai rakyat kepada pemerintah, pada pelaksana undang-undang. Kemudian memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian membantu menjalankan roda pemerintah. Nah, Indonesia adalah negara yang menjalankan asas demokrasi yang mengacu pada pelaksanaan teori trias politika. Teori trias politika ini yang disampaikan oleh Montesquieu. Dalam teori trias politika ini, kekuasaan negara ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Nah, ketiga bidang ini memiliki kedudukan yang sejajar dan ketiganya ini saling bekerja sama serta melengkapi satu sama lain dalam pelaksanaan sistem pemerintahan negara. Nah, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia pada awal bergulirnya era reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar Undang-Undang Dasar tetap sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan nasional. Amandemen pertama, ini coba kita perhatikan susunan lembaga-lembaga negara. Ini efek dari adanya amandemen yang pernah dilakukan di negara kita. Hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain ya, dengan dibentuknya beberapa lembaga baru seperti ini. Coba perhatikan pada bagian MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini memiliki anggota sejumlah 709. Ini kalau kita tinjau pada seusai pemilu tahun 2019 kemarin ya. Kalau di tahun 2009 kemarin jumlahnya tidak sebanyak yang sekarang, 14 ke 19 juga sama. Sekarang di tahun 2019-2024 jumlah anggota MPR ini sejumlah 709 anggota, di mana anggota MPR ini terdiri dari anggota DPR dan juga anggota DPD. Tugas dan wewenang dari MPR yaitu yang pertama mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga-lembaga negara yang boleh mengubah Undang-Undang Dasar hanya MPR. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki anggota 575 anggota. Ini yang nanti dijumlahkan ya, antara 575 ini nanti yang satu yang akan ditambahkan nanti sehingga menjadi anggota MPR jumlah 709 tadi. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki fungsi ya, memiliki 3 fungsi dan juga memiliki 3 hak. Memiliki 3 fungsi dan juga 3 hak. Mana fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi, yaitu kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang yang kemudian dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Legislasi, buat undang-undang, buat aturan-aturan lainnya dalam pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang membuat nanti undang-undang, yang tentunya yang membuat nanti DPR membuat undang-undang, yang tentunya nanti akan bekerjasama dengan presiden juga, karena presiden juga nanti punya fungsi legislasi juga. Meskipun kewenangan utamanya ada di ada di DPR. Legislasi sudah ya. Kemudian kita masuk kepada fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Di mana fungsi anggaran ini DPR mengesahkan rancangan APBN atau RAPBN yang diajukan oleh presiden. Jadi yang mengajukan adalah presiden kepada DPR, namun yang mengesahkan adalah DPR. Namun apabila ya, RAPBN yang diajukan oleh presiden ini tidak disetujui oleh DPR, maka yang berlaku adalah APBN yang sebelumnya. Jadi menggunakan APBN yang sebelumnya. Bila DPR tidak sepakat atau tidak menyetujui akan RAPBN, rancangan anggaran belanja pendapatan dan belanja negara ini tidak disetujui. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini DPR punya kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawasi atas dasar apa? Nah, ini tadi kan DPR membuat aturan atau dalam fungsi legislasi ini, kemudian dijalankan oleh presiden, Setelah dijalankan, oke, selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki 134 anggota. Dewan Perwakilan Daerah ini ya memiliki tujuan ya, yaitu untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam sidang MPR atau DPR dengan kewenangannya yaitu yang pertama. Nah, selanjutnya yaitu presiden. Ini tadi yang sempat saya sebutkan. Presiden memiliki fungsi yaitu fungsi legislasi dan fungsi eksekutif ya. Fungsi legislasi ini presiden berwenang dalam mengajukan rancangan undang-undang bersama dengan DPR, jadi bersama-sama nanti dalam pembuatan. Lalu Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau kita lihat pada pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya di situ menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, kalau kita lihat di situ bahwasanya pasal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan badan ini adalah bebas. Bebas dari apa? Bebas dari pengaruh dan campur tangan dari lembaga negara lain. Kemudian, jadi memang benar-benar mandiri, benar-benar bebas, tidak boleh ada campur tangan dari lembaga-lembaga lainnya, lembaga-lembaga negara lain. Keanggotaan BPK ini dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPR dari BPK ini dipilih DPR dengan pertimbangan presiden dan ditetapkan oleh presiden. Kemudian salah satu tugasnya BPK adalah yaitu tentunya
mengawasi penggunaan keuangan negara. Makanya ketika ada lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga itu menggunakan anggaran negara, maka nanti yang mengawasi adalah BPK. Apakah anggaran itu dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Ya kan? Nah, selain itu BPK berwenang untuk menyelidiki dugaan kebocoran dana milik negara. Ini nanti kalau ada kebocoran anggaran, nanti BPK yang akan turun. Selain itu apa istilahnya, BPK ini semacam lembaga audit, audit keuangan negara. Sehingga adanya BPK ini diharapkan dapat mengurangi tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Kemudian hasil dari kerja BPK ini nanti akan dilaporkan kepada DPR, atau DPR ini kalau di tingkat pusat, DPR RI ya, kemudian atau kepada DPRD ini kalau di tingkat daerah, baik daerah, provinsi ataupun kabupaten atau kota, yang tentunya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lalu Mahkamah Agung ini kalau kita merujuk lagi kepada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, terus peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berdiri sendiri. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, jadi tingkat paling atas, kasasi. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi yang tadi yang menguji undang-undang yang berada di bawah, menguji perundang-undangan, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dia menguji peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Kemudian selain itu juga mempunyai wewenang lainnya yang tentunya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi Mahkamah Agung ini lembaga negara yang memegang fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif ini apa? Itu melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ya, pelaksanaan perundang-undangan akan diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Jadi apapun misal ada kasus, memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sifatnya final. Jadi kalau yang Mahkamah Agung tadi dan peradilan di bawah Mahkamah Agung tadi kan berjenjang, ada tingkatan-tingkatan. Sedangkan kalau Mahkamah Konstitusi ini hanya satu, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Lalu, ini yang bisa membubarkan partai politik. Misal partai politik ini sudah tidak sesuai dengan asas-asas yang ada di negara Indonesia, dia tidak menggunakan prinsip Pancasila dan sebagainya, maka partai politik ini bisa dibubarkan. Kemudian ada perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi ketika ada salah satu calon tidak terima karena hasil pemilihan umum, maka bisa menggugat, mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tadi. DPR mengajukan, misal DPR ini menduga bahwasanya presiden dan wakil presiden tidak sesuai ini dengan undang-undang dasar, maka ini akan diajukan kepada MK, kemudian diputuskanlah oleh MK. Oke. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini kalau kita lihat pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 itu situ menyebutkan
bahwasanya eh, Komisi Yudisial ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, tadi yang sama juga ya tadi ya, mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi yang mengusulkan untuk pengangkatan hakim agung yaitu Komisi Yudisial. Selain itu juga mempunyai wewenang lainnya untuk menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Oke, dengan demikian Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan, yaitu mengusulkan pengangkatan calon hakim agung di Mahkamah Agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga martabat dan menjaga berlaku hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk di Mahkamah Konstitusi juga. Anggota dari Komisi Yudisial ini ada 7 orang dan bersatu sebagai pejabat negara, di mana yang terdiri atas bisa mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat lainnya. Nah, keanggotaan Komisi Yudisial ini diajukan oleh Presiden kepada DPR dengan terlebih dahulu Presiden ini membantu panitia Panselnas, nanti ada Panselnasnya yang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Jadi Komisi Yudisial ini dibentuk sebagai respon terhadap upaya penegakan dan reformasi di institusi peradilan yang mungkin selama ini institusi peradilan kita ini dianggap kurang memuaskan, sehingga perlu hadirnya Komisi Yudisial. Selain itu, untuk meminimalisir intervensi politik dari anggota DPR. Kenapa kok anggota DPR ya? Karena anggota DPR ini kan isinya kan dari partai politik, dimana hal ini dalam memilih dan menentukan hakim agung di Mahkamah Agung. Selain itu juga memberikan pengawasan terhadap perilaku hakim